pengarang tidak menyebutkan hukumnya secara langsung, karena nanti di sana akan ada pembagian-pembagian tentang ar-riya. Apakah itu termasuk syirik asghar yang membatalkan sebuah amalan, ataukah itu bisa digolongkan di dalam syirik akbar, ataukah dia termasuk syirik asghar yang tidak membatalkan amalan pada saat-saat tertentu. Untuk itu al-muallif atau pengarang kitab ini, penulisnya, tidak menyebutkan hukumnya secara langsung di dalam judul bab ini tadi, tetapi dibiarkan judulnya terbuka begitu dengan nama bab ma jaa'a fir riya. Ya, ini bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjelaskan atau hukum-hukum tentang ar-riya. Pada pertemuan yang lalu di dalam bab yang sebelumnya kita mempelajari tentang as-sabru 'alal aqdarillah, sabar terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah membaca ayat-ayat dan hadis-hadis di dalam bab tersebut. Ayat yang disebutkan di dalam bab ini adalah ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Ini ayat yang disebutkan di dalam bab ini, dan nanti akan dijelaskan secara rinci apa maksud daripada ayat ini dan apa kaitannya dengan bab yang sekarang kita pelajari, yaitu babur riya. Ar-riya itu berasal dari kalimat ra'a, yang berarti melihat atau yang terlihat. Jadi ar-riya itu adalah pengertiannya suatu amalan yang dikerjakan untuk dilihat oleh pihak lain. Ini ar-riya. Kemudian di sana ada suatu amalan yang kedudukannya sama dengan ar-riya tetapi tidak diberi nama ar-riya. Kalau ar-riya itu kaitannya dengan pandangan, seperti amalan-amalan yang bisa dilihat dengan mata, salat, sedekah, al-jihad. Ini amalan-amalan yang terlihat dengan mata. Tetapi di sana ada amalan-amalan yang didengar, yang diharapkan jika amalan yang bisa didengar oleh orang lain dia mendapatkan suatu nilai pujian, seperti qiraatul Quran ataupun yang lainnya. Amalan yang diusahakan untuk didengarkan kepada orang lain untuk kemudian dia dipuji, ini dinamakan as-sum'ah. Jadi namanya berbeda tetapi intinya sama. Dan ini terdapat di dalam hadis penamaan dengan dua nama ini, ar-riya dengan as-sum'ah. Kalau ar-riya itu sumbernya mata, penglihatan. Kalau as-sum'ah itu sumbernya pendengaran. Kadang-kadang dua hal ini bergabung pada satu amalan. Misalkan apa saja amalan haji misalkan, supaya dilihat oleh orang bahwa dia telah berhaji. Kemudian supaya didengar oleh orang bahwa dia sudah mempunyai gelar haji. Nah, ini bergabung antara ar-riya dengan as-sum'ah. Kemudian apakah riya itu termasuk daripada syirik asghar ataukah syirik akbar?
Dan apa hukumnya jika sebuah amalan tercampuri dengan ar-riya? Ini yang akan kita bahas. Kemudian apa kaitannya ar-riya ini dengan masalah at-tauhid? Kalau kita ingat pengertian at-tauhid, kita akan tahu hubungan daripada masalah ar-riya dengan perkara at-tauhid ini. Bahwa tauhid itu pengertiannya adalah menyerahkan segala bentuk dan macam ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Itu pengertian daripada at-tauhid. Sehingga kalau kita sudah tahu pengertian itu, kita akan paham apa hubungannya ar-riya dengan perkara at-tauhid ini. Kenapa disebutkan di dalam kitab ini? Kemudian kita ingin mengetahui beberapa, atau sebelum kita membahas tentang hukum ibadah yang tercampuri dengan ar-riya, kita ingin membaca ayat yang pertama itu tadi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ini perintah kalimat qul. Jadi kalau ada di Al-Quran kalimat qul, itu perintahnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kaum mukminin. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau perintahnya kepada mukminin itu lafaznya bukan qul, tetapi qulu jamak. Ya, qulu seperti di dalam ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Namun karena kalimat qul ini perintah yang diperintah satu orang. Yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaum mukminin dan umat manusia secara umum. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan dan sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu bahwa sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Ini manusia biasa. Artinya bahwa Rasulullah tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara ibadah ini. Rasulullah tidak berhak sedikit pun untuk kita beribadah kepadanya. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya melalui contoh nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia biasa, dalam pengertian beliau juga kena musibah, sama juga seperti kita kena musibah. Rasulullah juga pernah sakit sebagaimana kita juga sakit. Makanya dikatakan di sini qul innama ana basyarun. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka sesungguhnya saya ini juga manusia, mislukum, seperti kalian. Sama. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan merendahkan diri untuk Allah satu-satunya, Rasulullah pun sama kedudukannya. Juga Rasulullah itu seorang hamba. Oleh karena itu kita sering kan mendengar kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu abduhu, sebagai hamba Allah. Dan di waktu yang sama, di samping dia hamba, beliau juga rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di ayat ini ditekankan, sampaikan kepada mereka, sungguh saya ini juga manusia seperti kalian. Diwajibkan kepada saya seperti apa yang diwajibkan kepada kalian. Menimpa kepada saya seperti apa yang menimpa kepada kalian. Kalau kalian tidak tahu perkara yang gaib, saya pun tidak tahu perkara yang gaib. Kalau kalian ini tidak bisa menyelamatkan diri kalian, saya pun sama tidak bisa menyelamatkan diri saya. Kecuali apa yang Allah selamatkan. Kecuali apa yang Allah beritahukan kepada saya dari perkara gaib. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi ini perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa dia ini manusia. Terkena juga kewajiban-kewajiban.
Rasulullah juga orang yang paling cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Sehingga juga tidak benar, perlu saya ulangi, kalau ada orang yang membagi-bagi Islam ini dengan tingkatan-tingkatan yang sering kita sebutkan itu. Tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Tingkatan syariat itu ya kayak kita ini yang kena kewajiban-kewajiban. Tingkatan ma'rifat naik lagi berbeda katanya. Beberapa kewajiban sudah gugur. Kalau sudah sampai tingkatan hakikat, sudah. Allah sudah menyatu dengannya. Nah, ini suatu akidah, suatu keyakinan yang batil bisa membawa kepada kekufuran. Pernah ada seorang di salah satu pondok di daerah Situbondo. Situbondo mungkin sering didengar kalimat Situbondo ini. Di daerah Jawa Timur, dekat kampung saya sana. Seorang kiai kalau Jumatan itu nggak ada di masjid. Ketika ditanyakan kepada seluruh penduduk di sana, di sekitarnya yang sholat di masjid, mana Pak Kiai? Oh Pak Kiai kalau Jumat sholatnya di Masjidil Haram. Masya Allah. Berangkatnya sebelum Jumatan ke Masjidil Haram, sore sudah ada di kampungnya. Ini suatu penipuan kepada umat. Suatu penipuan dan kedustaan kepada umat ini. Dan jangan heran kalau seandainya musibah dan kehancuran ini datang dari mereka-mereka itu. Karena ini adalah pemutarbalikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak sama dengan manusia, kayak malaikat akhirnya. Bisa kesana kemari dengan cepatnya. Rasulullah tidak mampu itu kecuali dengan kehendak Allah. Oleh karena itu di dalam ayat di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Terus sampai Allah katakan barakna haulahu. Itu semua terjadi karena barakah Allah, karena kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi. Sedangkan Rasulullah sebagai manusia biasa. Untuk itu Rasulullah diperintahkan di dalam ayat surat Al-Kahfi ini untuk menyampaikan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Tetapi apa yang membedakan antara Rasulullah dengan seluruh umatnya? Dilanjutkan oleh Allah, "Yuha ilayya." Saya ini manusia seperti kalian yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi wahyu. Sehingga pembeda antara Rasulullah dengan kita ini adalah dia sebagai Rasul. Dia sebagai hamba Allah yang menerima kalamullah, pembicaraan Allah, al-wahyu ini tadi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innama ilahukum ilahun wahid. Yang saya ini menerima wahyu dari Allah, hanyalah sesungguhnya Tuhan kalian yang berhak untuk kalian sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah untuk kemudian diperintahkan Rasulullah menyampaikannya kepada umat ini. Kemudian lanjutan daripada ayat itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap atau mengharapkan adanya pertemuan dia dengan Allah, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Dan janganlah dia menyekutukan Allah di dalam peribadatan itu sesuatu apapun. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama adalah
kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala harus beramal saleh. Loh, bukankah seluruh makhluk ini akan bertemu dengan Allah? Seluruh manusia ini akan dibangkitkan dan akan digiring di padang mahsyar bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu apa? Li rabbil alamin. Di surat apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Terus alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu hari ketika dibangkitkan manusia ini menghadap Rabbul Alamin. Yang namanya manusia seluruh yang ada di muka bumi dari manusia ini, muslimkah atau kafirkah dia, akan dibangkitkan dan digiring bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya faedah daripada ayat ini? Bahwa barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaknya dia beramal soleh. Sementara orang kafir juga akan dipertemukan kepada Allah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa liqa' Rabb itu ada dua macam. Pertemuan dengan Allah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ammatun likulli insan. Pertemuan secara umum, yaitu di padang mahsyar. Kepada seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Dia muslim ataukah dia kafir ataukah dia musyrik, seluruhnya akan dibangkitkan dan dipertemukan oleh Allah. Allah mengatakan di Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia seluruhnya, sesungguhnya kalian ini akan dibangkitkan nanti ila rabbika, akan bertemu kepada Tuhan kalian, famulaqih, dan pasti kalian akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruh manusia. Ini yang dinamakan pertemuan secara umum. Seluruh yang pernah hidup di atas bumi ini akan dibangkitkan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan yang kedua, yaitu pertemuan khusus. Pertemuan hamba-hamba Allah yang saleh dengan yang dinamakan pertemuan ar-ridha, yang di sana Allah melihat seluruhnya. Yang terakhir di dalam pertemuan khusus ini adalah dengan pemandangan yang penuh dengan keridhaan Allah. Ini yang jenis yang kedua ini. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang khusus ini tadi, maka dia harus beramal saleh. Dan masing-masing kita akan dibangkitkan dan akan bertemu Allah dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna syai'an. Bahwa kalian pasti akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah buka tabir cahaya yang menutupinya. Apa mampu? Dengan berkat Allah dan rahmatnya, kaum mukminin akan menyaksikan ini, dan sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini salah satu dalil. Yang kedua, hadis Rasulullah yang banyak yang menyebutkan tentang perkara ini dan wajib kita mengimaninya sebagaimana itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita melihatnya? Itu semua terjadi dengan rahmat Allah dan berkahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk mereka. Ini termasuk beriman kepada hari akhir.
Kemudian yang berikutnya, lanjutan daripada ayat tersebut, Allah mengatakan falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap bertemu Allah dengan pertemuan yang penuh dengan ridha Allah dan rahmatnya itu, hendaknya dia beramal amalan yang saleh. Dijelaskan oleh para ulama, tidaklah bisa dikatakan amalan itu sebagai amalan saleh kecuali dengan dua ciri atau dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ayyakuna shawaban. Agar amalan itu, ibadah tersebut harus benar dan sesuai dengan tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla. Agar amalan itu dikerjakan dengan ikhlas kepada Allah atau untuk Allah satu-satunya. Dua syarat ini. Dia ikhlas mengerjakan amalan tersebut, tidak ingin dipuji orang atau dikatakan bahwa dia ahli ibadah, namun amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh nabinya, maka amalan tersebut akan tertolak dan dia akan menghitung-hitung kejelekannya justru nanti di hari kiamat. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam perkara agama ini, menambah-nambahnya sesuatu yang baru, maka itu semua akan tertolak kepada pelakunya. Di dalam lafaz yang lainnya, di riwayat Al-Imam Muslim mengatakan Rasulullah di dalam hadis Aisyah juga, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang mana amalan itu tidak pernah dicontohkan atau bukan merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak terhadap pelakunya. Ini syarat pertama. Maka perlu kita lihat amalan kita ini sudah sesuai enggak dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sesuai dengan contoh Rasulullah, baik jenisnya. Ini yang pertama. Harus sesuai dengan jenis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, jumlahnya. Jumlahnya pun harus sesuai dengan jumlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waktunya. Waktunya pun harus sesuai dengan waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tata caranya pun harus sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan orang bersolawat itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya, memberi rahmat dengan solawat itu 10 kali balasannya. Namun ketika kita mulai begini, kalau kita mau bersolawatan itu hendaknya di dalam sehari kita bersolawat 100 kali. Nah ini sudah, ketika menentukan jumlah tertentu, berarti sudah kita membuat tata cara tertentu. Ini yang tidak dibenarkan. Karena ketika kita membuat ketentuan tertentu itu, berarti seolah-olah kita sudah mewakili syariat ini. Perlu kita pertanyakan. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ya sholawat juga ketika mau qomat, sholawat. Ya. Kan ada yang kalau mau qomat itu, ada yang Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ditanyakan, ini ada contohnya enggak? Loh, dia kan sholawat itu kan baik, kenapa tidak boleh? Iya, yang tidak boleh itu bukan sholawatnya, tetapi ketika kamu menambahkan kepada waktu tertentu atau dirangkaikan dengan ibadah tertentu tanpa ada contoh, ini yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh syariat. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini juga kalimat yang baik, kalimatut tauhid, suatu kalimat yang terpuji. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia dijamin untuk masuk surga. Tapi harus kita ikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan selesai sholat maghrib dan subuh, kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir doa. Ini 10 kali diucapkan misalkan. Ini ada contohnya. Ya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di dalam seharinya 100 kali, maka dijaga oleh Allah dari kesulitan atau musibah pada hari itu, atau kejelekan pada hari itu. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini masih diperbolehkan. Namun ketika kita menentukan suatu waktu tertentu atau jumlah tertentu atau tata cara tertentu, misalkan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Tanyakan siapa yang menentukan 1000 kali itu? Nabi Muhammad SAW. Iya, mana hadisnya? Ini agama ini. Kedokteran saja, masalah kedokteran, kalau ada orang dari lulusan teknik sipil buka praktek kedokteran itu bisa dituntut. Tidak boleh, bukan bidangnya. Ini perkara agama kok. Yang agama ini sudah sempurna setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Barang siapa yang menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu sudah poin yang terbaik. Kemudian kalau sudah sampai 1000 kali, nanti katakan Allah, 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 Allah. Kalimat la ilahanya sudah nggak ada. Ya. Ini ada majlis-majlis zikir namanya. Kalau sudah sampai sekian jumlahnya, tinggal kalimat hu. La ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan ini? Ya. Siapa yang mengajarkan ini? Oh, ini dari pendahulu kami, dari kiai kami. Loh, kiai itu kan manusia biasa, bukan pembuat syariat ini. Pembuat syariat itu adalah Allah, disampaikan melalui Rasulnya. Sampaikan, tidak boleh kita bertaklid. Karena apa? Kalau kamu mengatakan saya ikut kiai dan kiai itu pandai sudah, nanti di hari kiamat kita akan bertempur dengan kiai kita. Ketika di hari persidangan itu, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika di hari itu, kata Allah, berlepas diri orang-orang yang diikuti, orang-orang yang dipanuti, berlepas tangan dari pengikut-pengikutnya. Ya. Orang-orang yang diikuti, para panutan yang dipanuti itu akan berlepas diri di hadapan Allah terhadap mereka-mereka yang mengikutinya. Sampai orang-orang yang mengikuti ini, karena kesalnya dan menyesalnya, di hari kiamat itu juga menjawab di dalam ayat yang berikutnya, "Lau kunna na'lamu karratan wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Maka berkatalah para pengikut itu nanti di hari kiamat, orang-orang yang mengikuti tanpa dalil, dengan taklid, akan mengatakan,
Kalau seandainya kami tahu sejak dahulu, atau kami diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka-mereka yang kami ikuti dan kami panuti ini. Sebagaimana mereka sekarang sudah berlepas diri dan berlepas tangan dari kami. Nah, ini di hari kiamat nanti. Untuk itu tidak ada bagi kita, ini urusan agama. Ya. Urusan agama yang harus bersumber dari dua sumber saja. Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana difahami dan diterapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an ini turun kepada mereka yang merasakan dan melihat atau mendengar langsung ayat demi ayat turun kepada nabinya dengan kejadian-kejadian yang sering disebut dengan asbab an-nuzul. Dan mereka juga langsung mendengar dari nabinya hadis-hadis, yang mana hadis-hadis itu terjadi dengan sebab-sebab yang sering disebut namanya asbab al-wurud. Kalau Al-Quran dinamakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis, sebab-sebabnya dinamakan asbabul wurud, yaitu sebab-sebab yang menyebabkan keluarnya hadis itu tadi. Ini disaksikan oleh seluruh para sahabat, istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan seluruh sahabat yang lainnya. Harus disesuaikan dengan mereka. Karena hari itu sudah sempurna seluruh agama yang diturunkan oleh Allah, seluruhnya. Ini syarat pertama diterimanya amalan. Sehingga mulai hari ini kita harus periksa amalan yang mana yang tidak ada dasar hukumnya. Harus kita periksa satu persatu dengan selalu ditanya mana sumbernya. Saya membeli beberapa buku itu yang dijual di toko-toko dengan judul wirid misalkan. Di sana disebutkan tata cara doa, tata cara zikir, yang semuanya cuma kayak perintah-perintah tanpa ada dasar dalil, agar selalu beramal didasarkan ilmu. Untuk itu, syarat yang pertama ini, sekarang kita harus mulai banyak memeriksa amalan-amalan kita. Syarat yang kedua, ini yang kaitannya dengan bab kita, yaitu al-ikhlas. Kita mengerjakan amalan itu benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus dipenuhi dua syarat ini. Kita mulai memasuki masalah ar-riya. Ar-riya ini bertentangan dengan perkara al-ikhlas. Ketika ar-riya mencampuri sebuah amalan, ini yang akan kita bahas. Apakah amalan itu tertolak, tidak diterima secara mutlak, atau ada pembagian-pembagiannya? Jawabannya bahwa yang pertama tergantung daripada jenis daripada riya itu. Yang kedua tergantung pula dari jenis amalan tersebut. Nanti kita akan semakin tahu apa maksud daripada apa yang saya sebutkan ini. Yang pertama yang saya maksudkan jenis daripada riya itu disebutkan di sini, an yudafi' ar-riya wa la yusakkin ilaihi aw yaskunu ilaihi bal ya'ridu anhu aw yu'ridu anhu wa yakrahuhu fa innahu la yu'athir shay'an liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu apabila riya ini datang di tengah-tengah amalan. Misalkan kita sedang sholat, kita keluar dari rumah kita dalam keadaan kita masih ikhlas, pergi ke masjid. Begitu kita takbiratul ihram pun masih ikhlas. Tiba-tiba di tengah-tengah kita sholat datang riya ini, karena ada yang melihatnya, terus sholatnya diperindah, ya. Lalu yang seperti ini bagaimana hukumnya? Pada awalnya ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Dia ikhlas kepada Allah. Sama sekali tidak ingin untuk dilihat orang. Namun subhanallah syaitan datang, yuwaswis, memberi waswas, bisikan-bisikan kepada dia. Akhirnya tercampur riya. Dijelaskan di sini, apabila riya ini tadi menimpa dia, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya dari dirinya, berusaha dia, maka yang seperti ini masih bisa dimaafkan. Karena apa? Ini di luar batas kemampuan dia. Dia sudah berusaha untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di tengah-tengah ibadah tercampuri dengan sedikit riya ini tadi. Dan dia tidak rela terhadap riya ini yang mencampuri ibadah dia. Tidak rela dia. Dia berusaha untuk terus mengkonsentrasikan dan khusyuk kepada Allah, untuk tetap beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Yang seperti ini tidak mempengaruhi sholatnya, artinya sholatnya masih sah dan diharapkan dia mendapatkan pahala dari sholat tersebut. Ini jenis yang pertama. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ini apa-apa yang masih merupakan bisikan hatinya, selama bisikan hati ini tidak dia teruskan di dalam bentuk amalan. Artinya riya yang tadi itu merupakan bisikan hati, itu tidak dia lanjutkan sampai dia selesai sholat pun masih terus ada perasaan riya itu tadi. Dia berusaha sudah semampu dia untuk mengembalikan kekhusyuannya, untuk mengembalikan niatnya kepada Allah satu-satunya. Nah, yang seperti ini masih dimaafkan oleh Allah dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jenis yang pertama ini kira-kira bisa mudah dipahami ya. Baik. Jenis yang kedua, ayyatma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'uhu, fahina idzin tabtulu jami'ul ibadah li'anna akhiraha mabniyun ala awwaliha wa murtabitun bihi. Jenis yang kedua ini, riyanya itu datang di tengah-tengah sholat juga. Pada awalnya dia ikhlas, tetapi pada akhirnya atau di pertengahan sholat ini, misalkan dia sholat 3 rakaat, pada rakaat yang kedua tiba-tiba ada riya. Ya. Terus dia ini rela dengan riya tersebut. Artinya dia terus melanjutkan bisikan-bisikan hatinya itu. Wah, ini saya lagi dilihat ini. Ya, biar dianggap saya ini adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Sampai dia menggeleng-gelengkan kepala ketika sholat. Ya. Kemudian ketika takbir dia katakan dengan khusyuknya Allahu Akbar. Ya. Terus dia indahkan sholatnya ini karena dilihat oleh orang. Maka karena dia tidak berusaha menghilangkan bisikan-bisikan tersebut sampai akhir sholatnya, maka sholat dia batilah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ma yatra'u ba'da intiha'il ibadah fa innahu la yu'athiru 'alayha syai'an. Allahumma illa an yakuna fihi 'udwan kal manni wal adha bis sadaqah. Jenis yang ketiga adalah perasaan ini datang setelah selesai. Setelah selesai daripada ibadah tersebut, baru timbul. Begitu salam, misalkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terus tadi ada orang yang melihat saya.
wah, orang akan melihat saya ini orang ahli ibadah, yang sujudnya, yang rukuknya khusyuk, ya. Ini jenis yang ketiga. Selesai daripada sholatnya. Pada waktu sholat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misal yang lain, sebelum dijelaskan apa hukumnya, sedekah misalkan. Ketika pertama dia bersedekah, mengeluarkan uangnya atau barang yang dia sedekahkan itu dengan ikhlas. Namun ketika selesai daripada sedekah itu, dia berusaha untuk didengar oleh orang lain setelah bersedekah, atau berusaha untuk dilihat oleh orang lain setelah bersedekah. Nah, yang seperti ini apakah membatalkan ibadah tersebut? Dijelaskan di sini bahwa yang seperti ini tidak membatalkan ibadahnya, karena ibadahnya sudah dia lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah dan juga ikhlas karena Allah. Tetapi dia berdosa setelah itu, tidak ada kaitannya dengan keabsahan sholatnya. Namun dia berdosa karena riya tersebut. Ini jenis riya dengan 3 pembagian tersebut. Dan seluruh daripada 3 pembagian ini termasuk daripada riya yang digolongkan pada syirik asghar, syirik kecil. Apa maksudnya syirik kecil? Kita sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan syirik kecil itu yang atau dinamakan syirik asghar, dan lawannya adalah syirik akbar. Perbedaannya bahwa kalau syirik akbar mengeluarkan dia dari keislamannya, amalan dia secara keseluruhan tertolak, kemudian dia akan dikekalkan di jahanam dan tidak diampuni dosanya kalau dia tidak minta ampun. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan dia atau pelakunya itu dari keislamannya, dan tidak seluruh amalan dia yang tertolak, tetapi amalan yang tercampuri itu dengan riya tersebut, dan tidak mengekalkan dia di jahanam. Ya paling 2000 tahun. Nggak lama. Atau 3000 tahun. Kalau kekal ya selama-lamanya. Walaupun begitu, syirik asghar ini kata para ulama kedudukannya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan saya ulangi bahwa seluruh 3 jenis itu termasuk syirik asghar. Baik, sebelum menginjak pada yang lainnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Pertanyaannya, apakah hadis tadi yang berisi bisikan-bisikan itu tersebut, apakah hanya riya saja ataukah niat-niat yang lainnya untuk melakukan suatu kemaksiatan? Ya, misalkan dia terbenak di hatinya untuk berbuat suatu maksiat. Maka selama apa yang terbenak di hatinya ini tadi tidak dia berusaha untuk mempraktekkannya, maka bisikan itu pun tidak termasuk dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak termasuk dosa yang tercatat. Tetapi ketika dia mendapatkan bisikan untuk berbuat suatu maksiat, kemudian dia berusaha untuk mempraktekkannya. Misalkan dia berniat untuk minum khamr, kemudian dia sudah berusaha untuk membeli khamr, sudah keliling di seluruh pasar, tetapi tidak dapat khamrnya, terus tidak jadi minum khamr. Ini sudah dicatat sebagai satu kesalahan dan satu kemaksiatan, satu dosa baginya, walaupun dia tidak mengamalkannya, karena dia sudah berusaha. Hanya yang mencegah dia untuk berbuat maksiat itu karena tidak dia dapat ya khamr. Ini jawabannya, Allahu a'lam. Ya. Kalau seandainya perasaan malu yang mendorong dia untuk ke masjid itu tadi adalah perasaan malu yang membawa dia pada kebaikan, maka yang seperti ini masih tidak digolongkan sebagai riya. Karena Rasulullah mengatakan, "Man lam yastahi falyasna
ma syaa. Atau dalam riwayat lainnya, man idza lam tastahi faltasna' ma syi'ta. Kalau jika engkau sudah tidak malu lagi, tidak memiliki perasaan malu, silakan kamu lakukan apa yang kamu kehendaki, kata Rasulullah. Jadi perasaan malu, ya, yang mendorong dia untuk berbuat amalan baik ini masih tidak digolongkan kepada ar-riya. Tetapi akan berubah, itu bedanya sedikit saja antara perasaan malu yang terpuji dengan perasaan yang membawa dia kepada ar-riya. Itu bedanya hanya sedikit saja. Begitu tergelincir sudah jatuh kepada riya. Ketika dia itu memang sudah, saya ini sholat aja lah ke masjid biar dikatakan termasuk orang yang sholat, ya. Dan ini berlanjut. Yang seperti ini bisa dikatakan sebagai ar-riya. Namun kalau dia itu merasa, iya saya ini masa tidak sholat ya, malu saya tidak sholat, orang pada ke masjid saya tidak ke masjid, ini perasaan malu, akhirnya mendorong dia untuk ke masjid. Dan kemudian dia sadar jenis yang ini tadi, atau mungkin yang disampaikan itu, wallahu alam ya, kelihatannya tidak termasuk ar-riya. Mudah-mudahan tidak termasuk ar-riya. Ya. Kalau tidak sholat lagi, ya yang tadi namanya riya itu. Dan dikhawatirkan dia terkena hadis yang lainnya. Sudah yang tadi perbuatan dia bisa dihukumin sebagai ar-riya, dikhawatirkan dia terkena hadis yang lainnya, yaitu al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat ini, berarti dia telah kafir. Karena sholat ini pembeda, pembatas seorang muslim dengan seorang kafir. Yang namanya pembatas, kalau batasnya itu sudah dihilangkan, berarti sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin.